Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Slang yang meluncurkan lagu yang berjudul Republik Fufu Fafa akhirnya mendapat sindiran monohok dari musisi senior Iwan Fals dan pengamat politik Adi Prayitno. Kali ini slang betul-betul terjungkal, teman-teman. Selain itu ada Roy Panci nih dengan postingan terbarunya. Roy Panci mendukung langkah Partai Biru untuk mensomasi akun-akun yang katanya nih menuduh Pak BY di isu ijazah Pak Joko Widodo. Ini masyarakat semakin yakin jadinya ya. Sepertinya memang ada main mata antara Roy Panci dengan Partai Biru ya di isu ijazah Pak Jokowi ini. Dengan muaranya Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Karena Roy Panci lagi-lagi menggaungkan di 2026 ini memakzulkan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nggak hanya Roy Panci, kawan-kawannya pun gitu juga ya. 2026 resolusi makzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini apakah salah satu jalan untuk memuluskan Pangeran Cikeas untuk menjadi wapres? Nah ya, wallahualam itu. Nah, sebelum kita ke video, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Sahabat melebihi keluarga. Sahabat sejati selalu ada saat dibutuhkan, bukan pada saat senang saja. Yang mau terima apa adanya, bukan ada apa adanya. Mantap. Slang ya. Sindiran buat slang Iwan Fals merespon terkait judul yang dibuat oleh slang Republik Fufu Fafa. Ada pihak yang sebenarnya bersikap negatif ya, bahwa Republik Fufu Fafa yang dibuat oleh slang ini tentu setelah slang tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan, karena dulu slang ini teridentifikasi menjadi bagian dari kekuasaan, menjadi salah satu pendukung dan bahkan salah satu personelnya sudah menjadi bagian dari komisaris. Kalau kita membaca komentar-komentar netizen, setelah tidak lagi ada komisaris, setelah tidak ada lagi yang menjadi komisaris, para orang-orang yang ada di slang ini, maka terbitlah atau maka rilislah judul lagu yang baru. Jadi kalau diserahkan setelah tak komisaris, maka rilislah lagu Republik Fufu Fafa. Banyak pihak yang kemudian juga mengkritik dan nyinyir secara negatif bahwa lagu ini dibuat seakan-akan bukan hanya sebatas kritik sosial, tapi ini dibuat setelah slang tidak lagi salah satu ya personilnya sudah tidak lagi jadi komisaris dan sudah tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan pemenang hari ini. Memang betul, faktanya begitu, Bung Adi Prayitno. BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya, sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Di awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris slang yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fufu Fafa, ya kita nggak usah pertanyakan lagi Fufu Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fufu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya, sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan jadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya, yaitu apa? Membenarkan atau kemudian melemparkan hoax ya. Kalau ada junjungan mereka itu kemudian salah dan kemudian dikoreksi dan bahkan menyerang-nyerang pihak lain. Dan ini tertangkap jelas ya, karena gerombolan ceboker Nusantara ini tahun yang lalu ada sesuatu bareng-bareng mereka dari berbagai kota ke Jakarta
pakai baju seragam, ya putih itu. Dan apa membuat podcast, dan sekarang mereka bahkan ada yang dipindahkan dari luar kota untuk membuat di Jakarta. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus, untuk slang juga semakin cerdas dengan Republik Fufu Fafa, dan kita terus gulirkan resolusi tahun 2026 yaitu maksulkan Fufu Fafa. Ya kan? Roy Panci mendukung langkah Partai Biru mensomasi akun-akun yang menuduh si Pak BY ada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Muaranya Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Ya kan? Jadi masyarakat berpikir, apalagi dia bilang resolusi di 2026 majukan Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka. Apakah benar ini? Ya, rangkaian ya drama-drama yang mereka bikin ini untuk memuluskan si Pangeran Cikeas untuk menjadi wapres menggantikan Mas Gibran. Nah ya, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Punya apa-apa dengan Partai Demokrat, Betul. tapi suatu ketika dia ngomong bahwa saya sama Demokrat itu beda entitas, tapi satu rel yang mempunyai tujuan sama. Loh, bagaimana kemudian ini pernyataannya Roy Suryo sendiri? Rakyat kan berpendapat gitu atas pernyataan itu. Ya, terus DPR RI dari Partai Demokrat membanding-bandingkan dengan Ketua MK Asrul Sani. Terus siapa lagi? Termasuk si Michael Sinaga tuh. Ya, Michael Sinaga, Denny Indrayana. Di Indrayana. Nah, kita tidak menuduh, tapi apakah kita tidak boleh berpendapat? Apakah kita tidak boleh menganalisa? Betul. Sementara kalian sebebas-bebas kalian melakukan ya yang sehari-hari kita alami. Menuduh, ya, Roy Panci menuduh, memfitnah, mencaci maki, Roy Panci CS lah ya, aman-aman aja. Kok kita masyarakat yang menganalisa dan berpendapat, kok nggak boleh? Hah? PT ini sebaiknya diviralkan ya bagi teman-teman yang mencintai Prabowo dan Gibran, dan lebih-lebih lagi yang memang selama ini mendukung Mas Wapres ya. Ini tolong diviralkan. Jadi kita harus waspada ya. Jadi di tahun 2026 ini saya mendapatkan informasi yang lumayan valid ya. Memang akan ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok lawan Pak Jokowi, lawan Pak Prabowo ya, dan lawan Mas Gibran, itu akan melakukan sebuah desain bagaimana mengganggu ya pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini melalui sasaran utamanya adalah Gibran, gitu ya. Itu terlihat indikasinya ya di 2025 kemarin, di penghujung tahun kita lihat bagaimana di acara 212 Refli Harun sudah membicarakan hal itu ya, maksulkan. Kemudian Rismon juga membuat resolusi 2026 untuk maksulkan Gibran yang mengajak gitu ya. Dan kemudian ada beberapa tokoh-tokoh politik ya yang selalu mengatakan hal yang sama ya, seperti mungkin yang kita tahu ya, para cecunguk seperti Roy Suryo ya, apalagi si Tifa dan lain-lain, itu akan berteriak hal yang sama. Dan saya mendapatkan infonya nanti titik poin yang paling penting adalah ketika pengadilan ya akan berjalan ya, pengadilannya ijazah palsu ya, orang-orang tersangka ini akhirnya dijebloskan ke penjara. Nah, momen itulah yang akan juga sedang disiapkan oleh mereka untuk mengajak people power, mengajak masyarakat luas untuk semakin membenci terhadap pemerintah gitu ya. Dan momen bencana ya, momen bencana itu akan tetap selalu dipakai gitu ya. Kenapa sih bisa seperti ini? Kadang-kadang kita bingung kenapa sih harus nggak baik-baik aja, tetapi saya harus jelaskan ke teman-teman, inilah namanya politik gitu ya. Ya kita kalau bicara pakai moral agak sulit, inilah politik. Tetapi kalau saya melihatnya ini adalah indikasi ya bahwa jalannya Pak Prabowo udah benar. Benar seperti apa? Ya dia menghantam ya mafia-mafia yang selama ini tidak pernah tersentuh. Ya kita sudah memprediksi ketika Prabowo jadi presiden pasti banyak gangguan karena akan banyak musuhnya. Nah itu teman-teman ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Masyarakat hanya menganalisa dan berpendapat kok nggak boleh disomasi. Sedangkan Roy Panci kita tahu lah, mereka tak hanya menuduh, memfitnah dan mencaci maki yang mana-mana aja sampai saat ini. Ini jangan-jangan memang ada nih main mata antara Roy Panci dengan si Pak BY ya di isu ijazah Pak Jokowi ini.
yang bermuara ke Mas Wapres Gibran, memajukan Mas Wapres Gibran untuk memuluskan langkah Pangeran Cikias untuk menjadi Wapres. Nah, gimana pendapat kalian? Silakan ketik pendapat kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.